Mintalah kepada Allah secara mendesak terus-menerus. Niscaya akan dibukakan bagimu pintu-pintu rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nasihat dari Imam Ali bagian kedua, yaitu tentang zikir dan doa. Yang pertama, keselamatan memiliki 10 bagian, yang 9 diantaranya terdapat dalam diam, kecuali dari zikir kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang satunya lagi terdapat dalam meninggalkan pergaulan dengan orang-orang bodoh. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lalai dari berzikir kepadanya, seperti pohon yang hijau yang berada di tengah-tengah tanaman yang kering, dan seperti rumah yang berpenghuni di antara reruntuhan rumah. Nasihat yang ketiga tentang zikir dan doa. Di antara indera-indera lahiriah tidak ada yang lebih mulia daripada mata. Maka janganlah kalian penuhi semua keinginannya atau pandangannya, karena ia akan melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sesungguhnya ada ahli zikir yang telah menganggap zikir itu sebagai penukar dunia. Maka bisnis atau jual beli tidak akan melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Yang kelima, ada kalanya engkau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi permintaanmu itu tidak dikabulkannya, namun engkau diberikannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang engkau minta itu. Langsung atau tidak langsung, dia memalingkanmu kepada sesuatu yang lebih baik bagimu. Yang keenam, doa adalah kunci rahmat. Nasihat yang ketujuh, mintalah kepada Allah secara mendesak terus-menerus. Niscaya akan dibukakan bagimu pintu-pintu rahmat. Yang kedelapan, tolaklah berbagai gelombang bencana dengan doa. Nasihat yang kesembilan, orang yang berdoa dengan tulus pasti akan mendapatkan salah satu dari ketiga ini: dosa yang diampuni, kebaikan yang disegerakan, atau keburukan yang ditangguhkan. 10 maha suci yang kita memohon kepadanya untuk kepentingan kita, maka dia bergegas memberikannya, sementara dia menyerukan kepada kita demi kepentingan kita. Tetapi kita lambat mengerjakannya, kebaikannya turun kepada kita, sementara keburukan kita naik kepadanya. Padahal dia adalah Raja yang Maha Kuasa. Nasihat yang ke-11, harapan bagi Al-Khaliq sallallahu alaihi wasallam, bagi Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala, lebih kuat daripada rasa takut, karena engkau takut kepadanya disebabkan oleh dosamu, sedangkan engkau berharap kepadanya disebabkan oleh kemurahannya. Maka ketakutan itu adalah milikmu, sedangkan harapan itu adalah miliknya. Nasihat yang ke-12, Tuhanku, apa nilainya dosa-dosa yang aku bawa dibandingkan dengan kemuliaan-Mu? Dan apa pula nilainya ibadah yang aku persembahkan dibandingkan dengan nikmat-nikmat-Mu yang Engkau karuniakan kepadaku? Sesungguhnya aku berharap dosa-dosaku tenggelam dalam kemuliaan-Mu, sebagaimana tenggelamnya amal-amalku dalam nikmat-nikmat-Mu. 13. Doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan.
Ya Allah, turunkanlah untuk kami hujan yang membawa rahmat, bukan siksaan. 14. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengatakan kebenaran yang di dalamnya tidak ada keridhoanmu. Aku berharap kepada seseorang selain dirimu. Aku berlindung kepadamu dari berhias kepada manusia dengan sesuatu yang aku menjadi buruk di sisimu. Dan aku berlindung kepadamu dari menjadi pelajaran bagi seseorang dari makhluk-makhlukmu. 15. Aku memohon kepadamu dengan keagungan, keesaanmu dan kemuliaan ketuhananmu. Jangan kau putuskan diriku kebaikanmu setelah kematianku, sebagaimana engkau senantiasa melihatku pada hari-hari hidupku. Engkaulah yang mengabulkan orang yang berdoa kepadamu dan yang tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Sedangkan orang yang memohon kepada selain dirimu pasti akan mendapatkan kekecewaan. Nasihat yang ke-16 yang terakhir dari zikir dan doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu keikhlasan orang-orang yang yakin, persahabatan orang-orang berbakti, ketetapan hati dalam setiap kebajikan, keselamatan dari setiap dosa, keberuntungan dengan masuk surga, dan keselamatan dari siksa neraka. Inilah nasihat atau kalam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berikutnya, yaitu tentang taubat dan istighfar. Yang pertama, janganlah sekali-kali engkau berputus asa dari dosa karena pintu taubat senantiasa terbuka. Yang kedua, meninggalkan dosa lebih mudah daripada bertobat. Kalam yang ketiga yaitu tidak ada pemberi syafaat yang lebih berhasil daripada taubat. Yang keempat, pemberi syafaat bagi orang-orang berdosa adalah pengakuan akan dosa itu, sedangkan taubatnya adalah memohon ampunan. Yang kelima, jika engkau melakukan suatu perbuatan dosa, maka segeralah menghapusnya dengan bertobat. Nasihat yang keenam, banyak orang yang senantiasa berbuat dosa, tapi dia bertobat di akhir umurnya. 7. Aku sungguh heran terhadap orang yang berputus asa karena dosanya, padahal masih ada kesempatan bertobat baginya. Yang ke-8, sungguh mengherankan bagi orang yang binasa atau orang yang celaka, padahal keselamatan itu ada bersamanya. Ali bin Abi Thalib ditanya, apa keselamatannya itu wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, istighfar. Istighfar yang ke-9, istighfar menggugurkan dosa-dosa seperti gugurnya dedaunan. Kemudian beliau membacakan firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 110. Nasihat yang 10. Pernah seorang di hadapan Sayyidina Ali mengucapkan, Astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Maka Imam Ali berkata kepadanya, semoga ibumu meratapi kematianmu. Tahukah kamu apa istighfar itu? Istighfar adalah derajat orang-orang yang tinggi kedudukannya. Ia adalah nama yang berlaku pada 6 makna. Yang pertama, penyesalan yang telah lalu. Yang kedua, bertekad untuk tidak kembali pada perbuatan dosa itu selamanya. Yang ketiga, mengembalikan hak orang lain yang telah diambilnya tanpa hak,
sehingga kamu berjumpa dengan Allah dalam keadaan terlepas dari tuntutan seorang pun. Keempat, hendaklah kamu memperhatikan setiap kewajiban atasmu yang sebelumnya telah kamu sia-siakan sehingga kamu dapat memenuhi kewajiban itu. Yang kelima, hendaklah kamu perhatikan daging yang telah tumbuh dari hasil yang haram. Kalau kamu kuruskan ia dengan kesedihan sehingga kulit menempel pada tulang, lalu tumbuh di antaranya daging yang baru dari hasil yang halal. Dan yang keenam, hendaklah kamu rasakan badanmu dengan sakitnya ketaatan, sebagaimana kamu telah merasakannya dengan manisnya kemaksiatan. Maka ketika itulah kamu layak mengucapkan Astaghfirullah. Nasihat yang ke-11. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebaikan-kebaikanku dan bimbinglah aku pada jalan yang lurus. Ya Allah, perlakukan aku dengan ampunan-Mu dan janganlah Engkau perlakukan aku dengan keadilan-Mu. 12. Ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku tidak merugikan-Mu dan curahan rahmat-Mu kepadaku tidak mengurangi-Mu. Maka ampunilah aku apa yang tidak merugikan-Mu, dan karuniailah aku apa yang tidak memberikan keuntungan bagi-Mu. Yang ke-13, ya Allah, curahkanlah waktuku untuk memenuhi tujuan penciptaanku atau beribadah kepadamu, dan janganlah Engkau sibukkan diriku darinya karena sesungguhnya Engkau telah menjamin bagiku dengannya. Janganlah Engkau tolak aku padahal aku memohon kepadamu, dan janganlah pula Engkau siksa aku padahal aku memohon ampunan kepadamu. 14. Wahai orang yang berbuat dosa, sesungguhnya ayahmu Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga hanya karena satu dosa. Yang ke-15, wangikanlah diri kalian dengan istighfar, janganlah bau busuk dosa mencemari diri kalian. Yang ke-16, aku memohon ampunan kepada Allah atas apa yang aku miliki, dan aku menganggap baik apa yang tidak aku miliki. Dan yang terakhir dari dua tema ini, yaitu yang ke-17, ya Allah, ampunilah isyarat lirikan mata, ketergelinciran ucapan, nafsu hati, dan kekeliruan lidah atau perkataan. Itulah nasihat-nasihat atau kalam-kalam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang zikir dan doa, serta tema yang kedua tadi yaitu tobat dan istighfar. Semoga apa yang diketengahkan bermanfaat, dan sampai ketemu di nasihat-nasihat atau kalam-kalam yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.